Selamat Paskah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk ibadah Paskah hari ini. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita datangnya dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat Paskah Jemaat Gereja Jawali yang terkasih. Di tengah-tengah kondisi yang mengkhawatirkan, kita bersyukur kita boleh merayakan Paskah bersama. Kita mengingat perkataan Raja Daud dalam Mazmur di pasal 34 ayat yang kedua, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku." Mari kita bersama-sama mengangkat hati kita, memuji Dia, karena kita percaya hanyalah Tuhanlah kekuatan dan tempat perlindungan kita. Sedalamnya hatiku Engkau Yesus. Dan hanya Kaulah tempatku berlindung.
Sebab Engkau Tuhan, Allah yang layak kami sembah, kami puji. Oleh sebab itu pada hari ini Tuhan kami mau bersuka cita hanya bagi-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan Dia Allah yang sudah lahir, mati dan bangkit bagi kita semua. Mari katakan bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Bapa, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati. Diselamatkan pada hari ini. Mari sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan.
bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Sungguh indah kasih-Mu Yesus bagi setiap kami. Mau katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Yesus? Dan berharga
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini bersama-sama kami mengingat kembali merayakan kebangkitan Tuhan di tengah-tengah kami semua. Kami bersyukur di masa-masa yang penuh dengan kekelaman ini, kami tetap dapat menikmati, mengingat kembali betapa luar biasanya kuasa Tuhan mengalahkan maut. Biar kami bersuka cita Tuhan saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Mengingatkan kami akan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia dan betapa besarnya tugas kami untuk kami menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 24 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Lukas 24 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 saya akan bacakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya tiba-tiba menerima telepon dari seorang ibu. Ya, saya kurang tahu dia sebenarnya ibu atau dia belum menikah, tapi kalau dari suaranya, logatnya sepertinya dia sudah ibu-ibu. Lalu dia berkata kepada saya, "Bu, ini Ibu Cahaya?" "Iya betul." "Ibu pendeta?" "Iya, saya pendeta." Lalu dia ceritakan bahwa ada satu aliran begitu yang kita tahu betul, aliran ini orangnya rajin-rajin sekali. Kita orang Kristen menyebutnya bidat Kristen begitu ya. Rajin sekali mengunjungi rumah ke rumah, memberikan traktat, memberikan pengajaran. Lalu dia ceritakan kepada saya bahwa dia diajak untuk ikut persekutuan itu. Saya mengatakan kalau kita orang Kristen, kita tidak setuju dengan ajarannya. Lalu dia bilang, tapi dia juga ngajar tentang Yesus, Bu, tentang Allah, tentang pencipta. Nah, ini bagaimana? Ya, saya tegaskan kepada dia, yang paling berbeda antara kita dengan dia, dengan aliran ini adalah dia tidak pernah percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia begitu yakin kalau Yesus itu hanyalah ciptaan. Tuhan ciptakan Yesus untuk datang ke dunia untuk sekedar menjadi teladan saja. Nah, jelas ini berbeda. Kekristenan adalah keyakinan penuh bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk penebusan dosa kita. Kita yakin dia Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia melanjutkan lagi, tapi di sini ada kata-kata ini Bu yang jadi perhatian saya. Dia bacakan satu bagian tentang janji kebangkitan orang mati. Benar nggak Bu?
bahwa orang mati itu masih ada peluang untuk bangkit. Saya bilang itu untuk akhir zaman. Nanti ketika Tuhan datang kedua kali, semua orang yang sudah mati akan dibangkitkan. Orang-orang benar akan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kemudian dia berkata, enggak Bu, kalau di aliran itu mengatakan bahwa yang mati itu bisa bangkit, bisa tinggal bersama-sama kita lagi. Nah, kalau sudah bagian ini nih saya kemudian nanya, memangnya kenapa? Kalau Ibu berharap dia orang mati bisa bangkit, yang diharapkan apa nih? Lalu dia cerita, saya kesepian Bu, papa mama saya sudah meninggal, saya sendirian. Saya pengen sekali papa mama saya itu bangkit lagi. Kalau di gerejanya Ibu ada enggak buku yang menceritakan tentang kebangkitan orang mati? Saya mau lihat nih, saya mau yakin. Kalau di buku ini, aliran ini ada. Saya jelaskan berkali-kali, dia tidak paham juga dan tidak mengerti. Dan akhirnya pembicaraan saya putuskan dan saya bilang nanti kalau ada kesempatan Ibu boleh datang ke gereja, kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Karena kalau lewat telepon susah. Nah, memang kemudian kita tidak banyak lagi kegiatan di gereja dan memang tidak ada kabar sampai sekarang. Mungkin dia akan datang nanti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan orang yang sangat kita andalkan dalam kehidupan kita, itu satu pengalaman yang menyedihkan, menyakitkan, mengecewakan, dan terasa suram dan tidak nyaman. Saya membayangkan satu hari yang disebut dengan Jumat Agung dialami oleh para murid, itu adalah hari yang memberikan traumatis tersendiri buat mereka. Bagaimana tidak, figur yang mereka kagumi, figur yang sangat mereka harapkan, figur yang sungguh-sungguh mereka tunggu bahwa orang ini nanti akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bukan sekedar dari penjajahan, tapi dari kemiskinan, dari keterpurukan, dari kehidupan yang penuh noda, dosa. Orang ini adalah orang yang berkarisma, sosoknya sangat berkarisma, perkataannya juga sangat berkarisma, bahkan dia juga mampu melakukan banyak kuasa-kuasa. Kita tahu betul dia bisa menguasai alam saat dia meredakan angin ribut. Murid-murid juga menyaksikan ketika dia membangkitkan orang mati. Bahkan 5 roti, 2 ikan itu bisa dipecah-pecahkan, dicukupkan untuk sekian banyak orang. Ini tokoh luar biasa. Mereka menaruh pengharapan penuh. Tapi kenyataannya tokoh ini, pribadi ini disalibkan, dianiaya di depan mereka, diarak seperti orang yang ya kita sebut penjahat besar, seperti sampah yang tidak berguna, yang diteriaki seolah-olah seperti meneriaki maling, penjahat besar. Dan bukan cuma itu saja, mereka harus terima kenyataan bahwa pribadi ini akhirnya menghembuskan nyawanya dan ia tidak bersama-sama mereka lagi. Bahkan murid-murid juga menghantarkan pribadi ini sampai ke dalam kuburannya. Saudara, ini suasana yang mencekam. Dan malamnya mereka langsung sabat, esoknya mereka merayakan sabat seperti tradisi agamawi kebanyakan. Mereka di dalam rumah, mereka bersekutu, membaca firman dan sebagainya. Dan satu yang membuat saya kagum dari para wanita ini, walaupun keadaan begitu mencekam, keadaan begitu menyedihkan, pribadi yang begitu mereka kagumi sudah meninggal, tapi pagi-pagi benar ketika sabat selesai mereka berani keluar rumah segera mempersiapkan rempah-rempah untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Ketika mereka datang, para wanita ini berjalan, di sisi lain mereka cukup yakin bahwa mereka bisa masuk, padahal sebenarnya pintu kubur itu besar sekali, berat sekali, dan tenaga wanita pasti tidak cukup untuk menggeserkan pintu kubur tersebut. Tapi toh dia tetap mencoba berjalan. Mereka ini yang tercatat namanya di sana ada Maria dari Magdala, ada Yohana dan Maria ibu Yakobus. Maria ibu Yakobus ini secara terah masih sepupuan begitu ya, jadi masih tantenya dari Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat wanita-wanita ini pagi-pagi benar datang dan melayani. Walaupun keadaan begitu menyedihkan, keadaan begitu mencekam. Ketika ternyata batu itu terguling, mereka bingung, masuk ke dalam, kok mayat Yesus sudah tidak ada.
bengong, bingung. Alkitab mencatat termangu-mangu. Saudara, belum cukupkah penderitaan yang kemarin? Yesus kami, pribadi yang kami kagumi, yang kami kasihi, idola kami, mati. Sekarang mayatnya pun tidak ada. Siapa yang mencuri? Ada di mana? Dan tiba-tiba dalam mereka termangu-mangu, ada dua pribadi dengan penampilan yang berkilauan datang kepada mereka dan mereka pun ketakutan. Ada kata di sana, mereka ketakutan. Bahkan mereka menunduk, tidak berani melihat. Dan dua orang dengan pakaian berkilauan ini kita yakini itu adalah malaikat Tuhan berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Itu adalah satu berita besar yang mau disampaikan. Mengapa kamu nyari orang yang sudah dibangkitkan? Orangnya sudah bangkit. Pribadi yang kamu cari, yang mau kamu rempah-rempahi itu sudah bangkit. Jadi percayalah, yakinlah, ingat apa yang pernah diajarkan Yesus ketika di Galilea. Yesus pernah berkata bahwa anak manusia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan kembali. Dan ketika malaikat mengatakan itu, mereka ingat, mereka langsung ingat. Setelah itu mereka langsung pergi dan menceritakan. Mereka menceritakan tentang kebangkitan ini kepada ke-11 murid dan murid-murid lainnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat betapa luar biasanya wanita-wanita ini. Pertama, keadaan sedih, keadaan mencekam, tapi mereka dengan setia mengikuti jalan salib. Betapa hancurnya hati mereka melihat keadaan tersebut. Lalu kemudian setelah suasana hati yang begitu berantakan, begitu kacau, mereka dengan taat mengikuti hukum Sabat. Mereka kerjakan aturan Sabat, mereka dengan taat mengikuti tradisi Sabat, dan baru setelah Sabat lewat, pagi-pagi benar mereka pergi. Pagi-pagi benar. Sebenarnya kalau kita mikir, buat apa lagi sih pelayanan? Toh orang yang kita layani sudah mati. Buat apa sih kita mengerjakan ini? Toh sudah tidak ada lagi harapan dari pribadi ini. Kenapa kita harus mengurusi tubuhnya? Apa gunanya? Tapi bagi wanita-wanita ini pelayanan adalah pelayanan. Pengabdian adalah pengabdian. Dan bukan hanya itu saja. Ketika mereka diberi kabar, pribadi ini sudah bangkit. Sudah jangan bingung lagi. Percayalah dia bangkit. Ingat pesannya ketika di Galilea. Kita bisa meruntut bahwa perempuan-perempuan ini adalah pribadi yang begitu dengar-dengaran dengan pengajaran Yesus. Kalau mereka tidak dengar, kalau mereka tidak memperhatikan apa yang dikatakan Yesus, tidak mungkin mereka mengingat apa yang diajarkan Yesus ketika di Galilea. Tidak mungkin mereka ingat bahwa Yesus pernah bilang, aku akan mati tapi pada hari yang ketiga aku bangkit kembali. Dan setelah mereka mengingat, tidak selesai. Mereka langsung pulang dan mereka menceritakan kembali kepada 11 murid dan murid-murid lainnya. Bukan cuma 1-2 orang yang bercerita, bahkan wanita-wanita yang menyertai mereka pun semua menceritakan, memberikan kabar baik, Yesus sudah bangkit. Tema yang diberikan kepada saya saat ini berjudul Paskah dan Misi Gereja. Saudara, ketika kita berbicara tentang tugas gereja, misi gereja, saya mau sampaikan ada beberapa bagian, mungkin tidak perlu memperhatikan bahasa aslinya, tapi saya akan jelaskan pengertiannya. Yang pertama adalah liturgia. Liturgia itu berbicara tentang ibadah, susunan ibadah dan sebagainya. Itu adalah tugas gereja. Setiap gereja harus menyediakan susunan ibadah, tata ibadah, karena jemaat akan datang untuk beribadah. Target dari ibadah tersebut adalah jemaat berbakti kepada Tuhan, dan kemudian di sana mereka akan mendapatkan pengudusan dan berkat dari Tuhan. Saudara, kalau kita datang memulai ibadah, biasanya ada votum. Votum itu kata-katanya semoga jemaat juga memperhatikan. Pertolongan kita datangnya dari dalam nama Bapa, pencipta langit dan bumi. Ya, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Jadi ketika kita datang ibadah saja, di awal kita sudah diingatkan bahwa kita datang itu untuk Tuhan, kita datang karena kita butuh Tuhan, kita datang kepada satu pribadi yang menjadi sumber pertolongan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian dilanjutkan salam yang juga merupakan berkat. Turunlah kasih karunia dari Allah, dari Yesus, dari Roh Kudus. Itu berkat di awal yang seharusnya kita nikmati. Dilanjutkan alur, ada saat di mana kita menyembah, ada saat kita memberikan persembahan, ada saat di mana firman Tuhan disampaikan, dan kemudian ada saat kita menerima berkat sebelum kita pulang. Saya rasa jemaat harus memahami betul bagian ini, bahwa ini alur yang sebenarnya memberkati diri kita. Makanya kalau kita datang di tengah-tengah ibadah, sayang sekali. Pengakuan awal kita tidak menikmati, berkat awal kita tidak menikmati, apalagi kita pulang sebelum doa berkat. Berkat akhir pun kita tidak menikmati. Jadi ya kita datang mungkin hanya dengan absen saja. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara tentang tugas gereja, selain gereja menyediakan ibadah, liturgia, gereja juga mengerjakan kerikma. Kerikma adalah pengajaran. Pengajaran bagaimana kita bisa bercerita tentang Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani. Firman Tuhan berkata bahwa Alkitab itu dituliskan Allah itu untuk memperbaiki kelakuan, untuk mengarahkan kita pada kebenaran, dan untuk membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Tanpa makanan rohani kita tidak akan pernah terbentuk. Itu sebabnya ada makanan-makanan rohani yang disediakan supaya kita bertumbuh dan supaya kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Lalu berbicara tentang diakonia, tugas gereja yang ketiga. Diakonia orang sering terjebak, ya sudahlah perbuatan sosial saja, kasih beasiswa atau menolong orang-orang miskin. Saya mau berkata kalau sekedar perbuatan sosial saja, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Diakonia berbicara tentang gambaran kasih Kristus yang harus dinikmati oleh dunia. Gambaran kasih Kristus yang harus dirasakan oleh dunia. Kalau kita mungkin sekali waktu kita niat berbagi sembako kepada masyarakat miskin. Mungkin di antara mereka ada yang berdesak-desakan. Lalu dengan kata-kata kasar kita berteriak dan berkata, teratur dong, yang rapi dong. Di saat yang sama kita berbuat kasih, tapi di saat yang sama kita sedang tidak memancarkan sinar kasih Tuhan. Saudara bisa bayangkan apakah orang terberkati dengan cara yang demikian? Dan diakonia yang seutuhnya di dalam Tuhan adalah diakonia yang benar-benar menceritakan tentang kasih Tuhan dan mewujudkan kasih Tuhan. Bukan sekedar berbagi uang, berbagi dana, berbagi sembako atau berbagi hal-hal lainnya. Tapi ada hal lain yang harus kita perjuangkan. Bukan aku si pemberi, tapi Yesus si sumber berkat yang memberkati kamu semua. Yang berikutnya berbicara tentang koinonia, tentang persekutuan. Gereja identik dengan persekutuan. Saudara tahu ketika kita perjamuan kudus, kita menikmati pecahan-pecahan tubuh Tuhan. Saudara, makna dari pecahan itu menunjukkan bahwa kamu bukan satu, tapi kamu adalah pecahan-pecahan. Engkau adalah anggota tubuh Tuhan. Anggota menjadi satu, menjadi kuat kalau bersatu. Yang namanya pecahan itu enggak ada yang sempurna. Yang namanya pecahan itu kacau. Ada kekurangannya tapi juga ada kelebihannya. Disitulah saling menguatkan. Yesus juga berkata bahwa kamu tubuh Kristus, kamu anggota tubuh Kristus, kamu masing-masing punya fungsi. Dan fungsi itu harus difungsikan dengan baik. Karena anggota tubuh Kristus satu saja tidak berfungsi dengan baik, maka tubuh itu bisa dikatakan cacat dan tidak sempurna. Jadi Tuhan mau berkata bahwa koinonia itu penting. 2-3 orang berkumpul, ada aku hadir di sana. Tuhan mau berkata tidak baik kamu sendirian, kamu harus bersekutu. Dan yang terakhir adalah marturia, berbicara tentang kesaksian. Saudara, apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah dunia adalah kita bersaksi tentang Yesus. Tetapi kita sulit untuk bersaksi. Mengapa kita sulit untuk bersaksi? Kembali ke kisah para wanita tadi.
Alangkah mudahnya untuk mereka mengikuti Yesus di jalan salib walaupun keadaan sedang mencekam. Alangkah mudahnya bagi mereka untuk tetap merayakan Sabat walaupun hati mereka sedang sangat hancur. Alangkah mudahnya bagi mereka untuk tetap melayani pagi-pagi benar, mempersiapkan yang terbaik, merawat tubuh Kristus padahal tubuh itu sudah berupa jenazah. Mereka taunya itu sudah mati, itu jenazah. Tapi mereka masih berpikir untuk melayani dan mereka dengan mudah lakukan itu. Dan ketika mereka diingatkan tentang pesan Tuhan bahwa hari yang ketiga Tuhan akan bangkit, mereka dengan mudah mengingat pesan Tuhan. Mudah untuk percaya dan mudah untuk mengakui itu semua. Dan kemudian ketika mereka kembali, mudah untuk mereka menyaksikan kepada murid-murid Tuhan yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Mengapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka adalah pribadi yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Menikmati masa-masa ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya mudah. Saya mau berkata banyak dari kita ikut Tuhan, tapi kita terbenam dalam masa-masa kejayaan saja. Ketika melayani, Yesus dipuja-puji dan sebagainya, kita tenggelam dengan kejayaan itu. Tapi ketika kenyataannya Yesus disalibkan, kita tidak mau ikut-ikut. Contoh seperti orang yang mengeluh-elukan Yesus. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, naik seekor keledai, mereka sangat berharap ini calon raja. Kau keturunan Daud, tolonglah kami, engkau Mesias, engkau bisa menolong kami, tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Tetapi apa yang mereka lakukan ketika Yesus akhirnya disalibkan? Orang yang sama yang berteriak-teriak, jadilah Mesias, tolonglah kami, tolonglah kami. Itu juga orang yang berteriak, salibkan dia, dan menyampaikan sumpah serapah yang menyakitkan hati. Orang yang sama, mereka mau mengagumi Tuhan ketika sedang jaya, tapi ketika dalam keadaan sulit mereka tidak mau mengikuti Tuhan. Dalam penyaliban, keadaan yang begitu mencekam, dan kemudian akhirnya Tuhan mati, orang banyak yang sepertinya ya sudah mengalami masa berat bersama dengan Tuhan. Tapi hidupnya berhenti, seolah-olah kematian itu terus ada di dalam diri mereka dan hidup itu seperti gak ada pengharapan lagi. Bukankah di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan? Keadaan mencekam, keadaan menyedihkan, sudah mati nih, sudah gak ada Yesusnya. Hidupku sudah selesai, sudah gak ada pengharapan lagi. Keadaan sudah terpuruk, semuanya sudah hancur, sudah selesai. Seperti orang-orang yang tenggelam dalam kematian dan selesai, gak ada kehidupan lagi, gak ada pengharapan lagi. Lalu kemudian kalau kita melihat bagaimana mereka merayakan Sabat, mereka tetap melakukan rutinitas ibadah padahal keadaan sedang tidak bersahabat. Saya salut sekali dengan orang-orang ini. Bapak Ibu Saudara, berapa tahun yang lalu ketika ketika meninggalnya almarhum Bapak Pendeta Samuel Budi Prasetya, saya juga baru beberapa waktu ada di Raja Wali sebagai hamba Tuhan yang masih banyak belajar. Saya selalu menunggu-nunggu waktu kapan ya bisa ketemu Pak Sam untuk cerita begitu. Pergumulan saya, mimpi-mimpi saya ke depan, beban panggilan hidup saya. Setiap kali ketemu, karena beliau juga waktu itu sangat sibuk, jadi setiap kali ketemu saya prioritaskan tugas-tugas dulu. Ketemu beliau, Pak ini gimana, itu gimana, oh oke. Tapi yang untuk berbicara tentang visi pribadi dan beban pribadi itu belum sempat. Kadang-kadang kalau saya mau ketemu beliau di kantor, udah rebutan sama hamba Tuhan yang lain. Jadi saya tunda, sampai saya pikir beliau sudah selesai nih jadi ketua sinode, waktunya berarti lebih banyak, lebih aman lah gitu. Tapi ternyata sedikit sekali begitu masa ketika akhirnya beliau lepas dari ketua sinode, ternyata beliau dipanggil pulang. Hari Seninnya itu saya masih sempat cerita 1-2 kalimat lah, Pak saya pengen begini. Tapi karena kondisinya memang sedang dirawat di rumah sakit, ya nggak mungkin juga ceritanya terlalu panjang. Dan ya beliau juga belum sempat komentar apa-apa begitu. Nah ketika akhirnya beliau berpulang, rasanya tuh ada yang hilang, rasanya ada yang ya semua juga terkejut. Tapi untuk posisi saya, loh Pak kan saya belum sempat cerita.
loh Pak, kan saya belum sempat dapat masukan ini dan itu, rasanya tuh benar-benar gelap, terus gimana ke depannya? Terus nanti bagaimana? Karena ya atas rekomendasi beliau juga saya ada di tempat ini, jadi saya pikir beliaulah yang sangat diandalkan untuk kemudian kita bisa, diri saya pribadi bisa melangkah lebih maju dan lebih maju lagi. Sempat ada kebingungan, mungkin kalau digambarkan tentang keadaan wanita-wanita tadi termangu-mangu begitu ya, bingung mau bagaimana. Dan saat itu juga, di saat yang sama, dalam keadaan bingung, sedih, kacau, berantakan, juga menyiapkan acara demi acara. Saya bilang, sepengalaman hidup saya jadi si acara, itu yang paling berat. Karena biasanya acara-acara sebelumnya pakai perencanaan, pakai rapat, pakai segala macam, yang kali ini enggak. Jadi harus dikerjakan saat itu juga tanpa persiapan. Terasa betul hati ini dalam keadaan yang bingung, kacau, berantakan, tapi masih harus melayani. Bingung, kacau, berantakan, tapi tetap harus maju dan mempersiapkan semuanya. Saudara, saya membayangkan para wanita ini dan murid-murid lainnya ketika mereka merayakan Sabat, itu juga pasti dalam keadaan yang kacau dan berantakan, tapi mereka tetap kerjakan. Dan kemudian ketika mereka akhirnya pagi-pagi benar datang dan mereka menerima kabar sukacita, disitulah muncul kesaksian yang luar biasa untuk mereka mengatakan kepada dunia, Yesus sudah bangkit. Jadi tugas pengalaman yang dilalui oleh mereka memungkinkan mereka untuk mereka bisa menjadi saksi. Kalau satu kali tiba-tiba saudara dihubungi oleh polisi berkata, saya minta kamu jadi saksi. Saksi apa Pak? Kecelakaan. Kecelakaan di mana Pak? Kecelakaan yang terjadi di hari Kamis sore, gitu ya, sekitar jam 5 di depan Gereja Isa Al-Masih Raja Wali. Mungkin saudara akan berkata, Pak saya nggak ada di sana. Jam segitu saya sedang di kantor. Ya nggak bisa. Anda anggota jemaat sana kan? Anda harus kesaksian. Kira-kira bisa bersaksi nggak sih? Nggak bisa. Karena saudara tidak pernah mengalami apapun, saudara tidak pernah menyaksikan apapun, saudara tidak pernah menemukan apapun dan melihat apapun. Lalu apa yang mau disaksikan? Jadi kalau gereja nguber-nguber nih, ayo bersaksi. Kenapa kita sulit bersaksi? Karena ketika Tuhan menyampaikan pesannya kita tidak perhatian, boro-boro mau mengingat, perhatian saja tidak. Ketika kita punya pengalaman-pengalaman, kita seringkali terpuruk pada kejayaan saja, atau kita terpuruk pada kematiannya saja, atau kita terpuruk pada hari Sabatnya saja, ya sudah ibadah-ibadah sajalah ngalir, atau kita terpuruk pada pelayanan saja. Lalu hal yang lebih besar dari itu kita tidak pernah menikmatinya, bagaimana kita bisa bersaksi? Bagaimana kita bisa menceritakan tentang pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan? Dan bagaimana kita bisa berkata kepada dunia, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Karena kita tidak punya pengalaman apapun, kita tidak punya kesaksian apapun untuk kita ceritakan. Kita hanya terjebak pada bagian-bagian yang membuat kita merasa rumit, sulit, dan kemudian kita tidak bisa mengalami apapun. Saudara, bersaksi adalah tugas gereja. Kita tidak bisa berkata, boleh enggak aku koinonia saja, tidak usah ada liturgia, enggak usah datang ibadah minggu dan sebagainya, persekutuan aja lah, ikut semacam komsel, KPK atau apa. Atau boleh enggak saya dengar pengajaran aja lah, bisa datang ke seminar-seminar, atau saya bisa nonton YouTube dan sebagainya, lalu saya tidak harus ibadah. Atau bisa enggak saya diakonia saja, pelayanan kasih. Atau bisa enggak saya kemana-mana deh cerita tentang Yesus, tapi saya tidak terikat dari gereja manapun. Saya mengatakan, kalau Anda mengatakan yang demikian, Anda bukanlah gereja. Karena gereja harus melakukan 5 tugas ini secara utuh. Anda harus beribadah, Anda harus bersekutu, Anda harus melayani dengan pelayanan kasih, Anda harus menerima pengajaran untuk pertumbuhan rohani, dan di luar sana Anda harus bersaksi tentang Kristus. Itulah tugas gereja dan itulah misi gereja. Dengan pengalaman-pengalaman yang paling sederhana pun, ketika engkau berjalan bersama Tuhan, engkau tetap bisa menjadi saksi Tuhan. Dalam keadaan yang paling sederhana sekalipun, engkau tetap bisa mengatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi dunia sampai dia datang ke dunia menjadi manusia. Apa perlunya Tuhan datang ke dunia? Apa untungnya Tuhan datang ke dunia?
Toh manusia ini ciptaan yang bisa dengan mudah dia singkirkan. Tapi itu semua karena kasih-Nya. Dan ketika sekarang dikatakan Yesus sudah bangkit, maka dari itu bangkitlah sekarang. Yesus sudah bangkit tapi hatimu belum bangkit. Bangkitlah sekarang, bangkitlah hai gereja dan jadilah saksi dimanapun kamu berada. Bangkitlah, berdirilah, berjalanlah, melangkahlah, pakailah mulutmu, pikiranmu, hatimu, jiwamu untuk menyaksikan tentang kasih Tuhan. Bangkitlah sekarang juga. Ini perayaan Paskah. Ini adalah hari di mana kita bangkit dari segala keterpurukan. Ini adalah hari di mana seharusnya kita bangkit dari segala macam ketakutan. Kalau kita diminta kilas balik, engkau belum pernah mati bagi Tuhan, saya mau mengatakan, mulai hari ini matilah lebih dahulu bagi Tuhan. Bukan mati dalam arti mati ekonomimu, bukan engkau mati karena penderitaanmu, tapi matilah dari karakter-karakter dosa yang terus menerus ada di dalam hidupmu. Matilah bagi itu semua dan hiduplah bagi Tuhan. Penggambaran baptisan begitu jelas, engkau mati, dikuburkan dan bangkit bagi Tuhan. Itu berarti engkau mati dari kehidupanmu yang lama, engkau mati dari dosa-dosamu, engkau mati dari kekhawatiranmu, engkau mati dari berbagai belenggu yang merusak pikiranmu untuk kamu menjadi gereja yang sesungguhnya. Matilah dari bagian itu semua dan kemudian bangkitlah kembali, hidup baru bersama Tuhan menjadi saksi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bercerita tentang kasih Tuhan. Mari bersaksi tentang karya penebusan Tuhan. Dengan cara apapun kita bisa lakukan itu. Dan tetaplah lakukan tugas kita sebagai anggota gereja. Gereja bukanlah gedungnya, gereja adalah orang-orangnya. Ketika orang-orangnya kuat, gereja menjadi kuat. Ketika orang-orangnya melakukan tugasnya dengan baik, maka gereja itu akan bertumbuh. Ketika orang-orangnya menjadi saksi Tuhan, maka jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Inilah hari di mana kami diingatkan kembali ya Tuhan, untuk kami segera bangkit dari keterpurukan kami, untuk kami segera bangkit dari kebiasaan-kebiasaan kami, untuk kami segera bangkit dari hal-hal yang seringkali mengganggu kecintaan kami kepada Tuhan dan rumah Tuhan. Saat ini saatnya kami untuk bangkit ya Bapa menjadi pribadi yang baru, berjalan keluar menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Hidup bukan diri kami lagi, tapi Yesus hidup di dalam kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kami tetap menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, adik-adik yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Ya adik-adik boleh mengedarkan kantong persembahan untuk mengumpulkan persembahannya. Saya akan membacakan nas pengantar terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mempersiapkan persembahan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya sebelum kami berikan, Tuhan menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan ini dapat masuk ke perbendaharaan rumah Tuhan dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi seluruh pekerjaan Tuhan. Kami tetap memohonkan berkat-Mu terus turun atas rumah kami ya Bapa. Engkau mencukupkan setiap keperluan dan kebutuhan kami, dan biarlah kami terus juga belajar memberkati pekerjaan Tuhan, dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di bawah kepak sayap-Mu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagai
bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Shalom, selamat Paskah Jemaat Gereja Wali yang terkasih. Sesuai dengan tema Paskah kita tahun ini yaitu Paskah dan Misi. Biarlah kita bisa bermisi dimanapun kita berada. Terima kasih telah mengikuti ibadah Paskah tahun ini dan sebentar kita akan menyaksikan warta untuk sepekan ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Cahaya Kristiningrum atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian Paskah dan juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Informasi kegiatan dan peribadahan. Sehubungan dengan penyebaran COVID-19, sampai saat ini keputusan dari Gembala dan Majelis Jemaat Gereja Wali masih tetap dengan hal yang sama, yaitu jemaat dapat mengikuti kebaktian umum yang akan dilakukan secara online. Kebaktian pertama dilakukan jam 8 pagi atau kebaktian kedua jam 5 sore. Link YouTube akan dikirimkan setiap hari Minggu dalam grup WhatsApp Jemaat Gereja Wali. Kegiatan tengah minggu dan kegiatan seksi ditiadakan sampai tanggal 30 April 2020. Jemaat diminta untuk terus bertekun di dalam doa secara mandiri ataupun doa serentak yang akan diadakan di rumah masing-masing setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 pagi. Pokok doa akan dikirimkan dalam grup WhatsApp. Kiranya seluruh jemaat Gereja Wali terus menjalani hidup sehat dengan mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup, dan tetap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk ibadah perayaan Paskah ini. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati kami, memberikan sukacita yang besar bagi kami. Mengingatkan kami bahwa Engkau bukan hanya mati di atas kayu salib, tapi Engkau juga telah bangkit. Engkau telah memenangkan maut dan itu juga menjadi jaminan bagi kami semua. Kami memperoleh kehidupan yang kekal karena kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami tetap mempercayakan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Lihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, biarlah itu tidak membuat kami surut, tidak membuat kami kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, tapi kami terus percaya bahwa kami memiliki Allah yang penuh kuasa, Allah yang senantiasa menyediakan jalan keluar bagi kami. Kami berdoa ya Bapa tetap untuk pandemi yang ada. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan agar kondisi ini segera berakhir, agar banyak korban yang mengalami penderitaan ini juga segera dipulihkan oleh Tuhan. Kami tetap berdoa ya Bapa agar situasi dan keadaan yang ada segera terkendali dan kami semua dapat bersukacita kembali, melakukan aktivitas kami kembali, berkarya kembali, dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Tolonglah ya Bapa, terkhusus kami mau berdoa untuk para medis yang terus berjuang dengan segala kekuatan yang mereka punya. Biarlah perlindungan daripada Tuhan juga ada di tengah-tengah mereka, keluarga yang harus ditinggalkan karena mereka mengabdikan diri. Biarlah Tuhan mereka juga tetap mendapatkan sukacita dan keyakinan penuh bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kami terus berdoa ya Bapa agar jalan keluar yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami semua. Dan kami sungguh menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Untuk kami pribadi lepas pribadi, ketika kami bergumul, ketika kami memerlukan berbagai kebutuhan, ketika kami juga harus menghadapi persoalan-persoalan yang ada, baik itu sakit, penyakit, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kami percaya Engkaulah Allah yang menyediakan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan hidup kami, sukacita kami, dan langkah-langkah kaki kami hanya di dalam pengharapan bersama Engkau. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun atas rumahmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita mau katakan bersama, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami.